Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Oke, kita kembali lagi akan mereview workshop bagaimana menjadi manajer kelas dunia. Sekarang kita sudah masuk ke hari kedua. Di sini kita diajarkan tentang personal leadership. Mulai dari mengenali siapa diri kita, bagaimana mengembangkan potensi dalam diri kita, mempelajari fungsi atau kinerja otak, dan kita diajarkan juga misi dalam bekerja. Kita masuk ke poin pertama. Kita harus bisa mengenali siapa diri kita. Kita harus bisa memberi nilai terhadap diri kita. Dari angka 1 sampai angka 10 kita berada di poin yang mana. Berbicara tentang nilai diri, di sini ada 3 poin. Pertama itu adalah knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan teoristis. Yang kedua di sini ada skill, keahlian kita. Yang ketiga attitude. Untuk persentasenya yang pertama di sini 5% untuk knowledge, pengetahuan. Yang kedua 10% untuk skill, keahlian. Yang paling besar 85% yaitu di attitude. Itu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menempatkan diri. Itu yang harus dimiliki rekan-rekan manajer yang hebat. Kemudian kita juga diajarkan 3 sikap mental utama. Apa yang harus dimiliki manajer kelas dunia dan mana yang harus dihindari. Yang pertama di sini untuk sikap mental ada mental the losers. The loser ini untuk orang-orang yang minder, pecundang, tidak pernah berharap untuk menang. Ini harus dihindari oleh rekan-rekan manajer yang ingin menjadi manajer kelas dunia. Yang kedua, at-lister, orang minimalis, datar, standar aja. Orang-orang di at-lister, minimalis, tidak pernah berharap untuk mencapai target, tidak pernah berharap untuk ingin menangkan suatu kompetisi. Bahkan kalaupun dia berhasil, dia itu hanya menganggap itu hanya sebuah keberuntungan, bukan pencapaian dari mereka. Yang ketiga adalah sikap the winners. Ini yang harus dimiliki oleh manajer kelas dunia. Di antaranya harus optimis, saya bisa, saya mampu, saya percaya bahwa diri saya bisa mencapai target tersebut. Harus suka tantangan. Untuk the winner sendiri di sini kita harus bisa mempelajari bagaimana berpikir besar. Kita harus juga mempunyai tanggung jawab, berani mengambil keputusan. Harus proaktif, selalu mencari hal-hal baru dan harus menjadi problem solver. Kita harus bisa menjadi selalu lebih besar daripada masalah tersebut karena kita yang harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan juga harus berkomitmen, optimis, harus bekerja keras dan tidak pernah takut terhadap kegagalan. Mental the winners ini yang harus dimiliki oleh manajer kelas dunia. Di hari ini kita juga diajarkan mempelajari kinerja otak kanan maupun otak kiri. Kita harus bisa melihat kita dominan di otak yang mana, otak kanan atau kiri. Di sini dicontohkan ketika kita dominan di otak kanan, kita biasanya melakukannya secara intuisi, sedangkan kalau otak kiri yang dominan berdasarkan logika. Seperti juga yang misalnya otak kanan itu memutuskan sesuatu dengan emosional, sedangkan otak kiri dengan analisa. Itu contoh-contoh perbedaan orang yang dominan otak kanan atau otak kiri. Banyak ciri-cirinya untuk mengenalinya dan banyak juga caranya untuk melatih keterampilan kita biar kita bisa dominan di otak kanan. Oke, lanjut lagi berbicara tentang mengelola otak. Fungsi kinerja otak. Di sini dicontohkan ada beberapa orang yang berhasil membuat kinerja otaknya bekerja secara optimal. Contoh di sini ada Mizofani. Dia bisa berhasil menghafalkan, mempelajari, menguasai 60 bahasa di dunia. Yang kedua ada Dan Michaels. Dan Michaels ini bisa jadi yellow pack berjalannya di LA. Dia bisa menghafal nama dan nomor telepon satu kota LA tersebut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita melatihnya secara terus menerus. Oke, menjadi manajer yang hebat atau manajer kelas dunia, di sini juga diajarkan kita harus punya misi, harus punya impian. Pak Armala bilang impian memang tidak menjamin seseorang meraih kesuksesan, tetapi orang yang sukses selalu punya impian. Jadikan impian tersebut alasan yang kuat untuk kita mencapai goal. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas untuk hari kedua ini tentang personal leadership. Untuk hari esok mungkin babnya tentang personal productivity.
Oke, sekian rekan-rekan. Semangat pagi, selamat malam, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.